Dari saudaraku yang terkasih, setiap hari Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Sehingga dari hari ke hari kita bertumbuh dewasa dalam iman akan Yesus, Guru kehidupan kita. Semakin kita bertobat, semakin kita bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Jika ketiganya berkembang dalam diri kita, dalam kelompok kita, niscaya kesatuan akan semakin nyata. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 26 Oktober, Pekan Biasa ke-29. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekudusan, Engkau senantiasa memelihara kami dengan aneka karunia. Tuntunlah kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, sesuai yang diajarkan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 13, ayat 1-9. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing, kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah tidak 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua diajak untuk bertumbuh dewasa dalam iman. Bukan sendiri-sendiri, melainkan dalam kebersamaan. Salah satu mentalitas yang dapat membuat murid Yesus terombang-ambing pada zaman sekarang adalah persaingan diri.
alih-alih mengarahkan hidup pada sesuatu yang lebih penting, kita berlomba-lomba menunjukkan diri bahwa kitalah yang paling baik. Sikap merendahkan yang lain, lalu meninggikan diri karena merasa lebih baik dari yang lain, tidak membantu dalam membangun kesatuan dengan yang lain. Yesus menunjukkan kemana pandangan kita harus diarahkan. Kita seringkali melihat diri lebih baik atau beruntung dari yang lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat perumpamaan pohon ara, Tuhan menuntut kita tidak sekadar hidup, tidak sekadar bertumbuh, tetapi menghasilkan buah. Hal ini berarti kita tidak dituntut sekadar lebih baik dari yang lain, tetapi sampai pada pertobatan. Jika kita tidak bertobat, maka kita akan binasa bersama mereka yang kita anggap kurang baik dan benar itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap hari Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Sehingga dari hari ke hari kita bertumbuh dewasa dalam iman akan Yesus, guru kehidupan kita. Semakin kita bertobat, semakin kita bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Jika ketiganya berkembang dalam diri kita, dalam kelompok kita, niscaya kesatuan akan semakin nyata. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk selalu menyadari akan rahmat dan kasih Tuhan yang selalu menyertai dalam perjalanan hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita punya kelemahan. Kadangkala kita bisa jatuh ke dalam dosa. Namun kita harus yakin dan percaya Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita, asalkan kita mau mengembangkan diri kita, mau membuka diri kita, sehingga kita semakin mencintai Tuhan kita, semakin kita peduli kepada sesama kita, dan akhirnya kita mau menanggapi tugas perutusan Tuhan, bersaksi dalam hidup kita setiap hari. Tuhan, buka hati hamba, buatlah hamba mampu mendengar sabdamu, gemakan ya Tuhan lagu panggilanmu, supaya jiwaku mengidungkan perintahmu. Tiuplah nada sabda sangkakala, supaya umatmu melaksanakan sabdamu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing,
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.